Kali ini aku mau membahas permain tarot buat kalian yang sering suka tanya-tanya tentang kehidupan kalian. Yang pertama, kalian harus banyak belajar ya tentang diri Anda. Dan buat kalian yang awam tentang kodam, pahami ini baik-baik. Karena apa? Yang bisa melihat kodam, yang merasakan di dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Itu wajib kita dalam dunia gaib ya, minim dan hanya sedikit yang mampu memahami sejati diri ya, yang mampu memahami sejatinya diri, yaitu atau bisa disebut diri sejati, aku sejati ya, yang mengarah dalam kesadaran ruh, yang mengarah di dalam kesadaran ruh itu sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan saya, tetap saya di konten Ngopi Wingit. Kali ini aku mau membahas kodam. Banyak yang tanya tentang kodam. Nggak tahu apa-apa, tanya kodam, apakah diri saya ada sosok pendamping. Wis aneh-aneh, macam-macam, banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kali ini aku mau coba kupas sedikit ya buat kalian yang awam, khususnya wajib tonton video ini ya sampai habis biar kalian paham ya. Sebelum kita kupas tentang kodam, ayo jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Nah, oke bosku. Wah, sebelum kita bahas tentang kodam, saya mau bermain tarot buat kalian yang sering, yang suka tanya-tanya tentang kodam. Wah, saya punya 3 kartu aja buat kehidupan kalian yang suka bertanya-tanya tentang kodam, apakah diri saya ada sosok pendamping, apa wujud kodam saya. Waduh, wis aneh-aneh lah pertanyaan kalian ya. Coba kita lihat dengan kehidupan kalian. Yang pertama, kalian harus banyak belajar ya tentang diri Anda sendiri. Kalian harus banyak belajar mengkaji diri Anda sendiri agar kalian paham di situ ya, agar kalian paham tentang diri Anda sendiri. Yang kedua, kalian di sini kurang bisa bebas mengeksploitasi, mengekspresikan hidup kalian. Kalian selalu mengekang kehidupan kalian dan kalian tidak bisa membebaskan hidup kalian sendiri. Dari kartu terakhir saya, ayo berubah, melangkah lebih baik, maju ke depan, wujudkan angan-angan kalian ya. Harus kalian nyatakan, jangan hanya digoibkan aja, dikit-dikit goib, sibuk dengan nyari goiban, kodaman, wis aduh betul-betul ya. Yuk kita kupas tentang kodam. Jadi gini ya, buat kalian yang awam ya, yang belum paham tentang kodam, yang sering bertanya-tanya tentang kodam itu sendiri, kalian wajib tahu ya. Kalian wajib tahu, kita kupas, yang kita kemas dengan bahasa milenial agar kita semua mampu memahami, kita mampu mengerti, dan kita mampu memahami tentang apa sih kodam itu ya. Kodam ya, banyak sebagian dari mereka penasaran dengan kodam pendamping dalam diri ya. Sosok apakah kodam itu, macam-macam lah. Oke bosku, tak jelaskan ya apa itu kodam pendamping. Yang pertama, kita harus tahu kodam adalah pendamping yang berasal dari kata khodim, yang artinya yaitu pembantu atau pendamping ya, dari golongan makhluk halus, baik itu dari golongan jin ataupun malaikat itu sendiri ya. Kita harus pahami itu dulu yang pertama. Apa kita harus meyakini dari diri kita ada pendampingnya? Apakah kita harus meyakini? Nah, simak ini baik-baik. Penciptaan manusia, sudah pasti manusia itu saat terlahir akan didampingi dengan yang namanya jin korin ya,
yang ditugaskan untuk mengkecoh akidah manusia itu sendiri. Nah, itulah tugas jin khorin yang mendampingi kita. Kedua, malaikat raqib dan atid yang bertugas bagaimana untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Ya. Dan ketiga, sedulur papat limo pancer kita, atau yang bisa disebut 4 sahabat 5 rasul. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena di dalam diri kita ada Nurullah dan Nur Muhammad. Ya, yang ada di dalam diri kita itu wajib kita pahami secara mendasar dan garis besarnya. Lantas bagaimana dengan mereka yang mengatakan kita ada sosok pendamping leluhur? Waduh, orang tua pakai belangkon, pakai sorban, macan, kera, apalagi dewi, waduh, macam-macam lah ya, seperti halnya yang sering kalian alami itu ya. Aduh, betul-betul ya. Jadi seperti ini ya, pendamping leluhur atau dari bangsa jin lainnya yang ada di dalam diri kita, atau dari bangsa malaikat yang mendampingi kita, perlu kita pahami di sini. Perlu kita pahami di sini. Kenapa seperti itu kok? Perlu kita pahami di sini. Nah, kalian harus tahu ini, kalian harus paham. Di dalam suatu kodam jenis seperti itu ya, ada dan memang ada. Itu bisa didapat dengan cara perjalanan spiritual kita sendiri, atau dari warisan dari zuriat kita atau keturunan kita, leluhur kita sendiri. Sebagaimana itu adalah bentuk dari energi. Ya, sekali lagi bentuk dari energi, yaitu adalah bentuk energi dari laku atau perjalanan spiritual diri kita atau leluhur kita terdahulu, yang akhirnya mengalir menurun kepada kita. Ya, itu harus kita pahami ya, menurun kepada kita selaku kita anak cucunya ya, kita harus pahami itu. Dan kita harus tetap ya menjaga para keturunan yang konteksnya yaitu dalam bentuk energi itu. Jadi energi itu tetap menjaga anak cucunya, para pelaku spiritual zuriat kita atau leluhur kita, yang akhirnya tetap diteruskan, meneruskan kepada cucunya itu sendiri ya, keturunan, para keturunan itu sendiri, dan itu berupa bentuk energi. Lantas kenapa ada yang mengatakan sosok ini, sosok itu di dalam diri kita? Ya, itu betul, energi akan menyesuaikan dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misal melihat itu dalam bentuk harimau ya, kita akan wujudnya ya harimau itu sendiri. Ya, kita melihat sosok pria tua, lelaki tua pakai udeng ya, pasti akan wujudnya seperti itu ya. Itu tergantung dari yang melihat, apa yang di dalam pikirannya itu sendiri ya. Kita harus pahami bentuk dari wujud energi itu sendiri. Karena apa? Wujud dari energi itu sendiri akan menyesuaikan kepada si pelihat itu sendiri atau yang melihat itu sendiri. Karena apa? Energi kodam yang kita miliki, yang bisa melihat dan bisa merasakan siapa? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kamu pahami itu baik-baik. Dan buat kalian yang awam tentang kodam, pahami ini baik-baik. Karena apa? Yang bisa melihat kodam, yang merasakan di dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Itu wajib kita pahami ya, bukan orang lain. Dalam dunia gaib ya, minim dan hanya sedikit yang mampu memahami sejati diri ya, yang mampu memahami sejatinya diri, yaitu atau bisa disebut diri sejati, aku sejati ya, yang mengarah dalam kesadaran ruh, yang mengarah di dalam kesadaran ruh itu sendiri. Oke, paham? Karena apa? Ruh di dalam diri sejati atau aku sejati, yang merupakan bagian paling inti substansi manusia. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan. Saat seseorang menjalani laku atau perjalanan spiritual
untuk mendapatkan ajian, membaca mantra, mengisi kehendaknya pada benda dalam bentuk susuk, jimat dan lain sebagainya ya, atau tosan aji ya, benda-benda bertuah. Maka sesungguhnya energi pikirannya terpusat di dalam dan membentuk benda atau materi di alam astral. Inilah yang dimaksud dengan khodam. Nah, berarti energi, ya kan? Paham ya sampai sini ya? Paham ya sampai sini, paham ya kalian ya? Biar nggak halusinasi guys, biar nggak halusinasi. Oke. Dan kita harus tahu di dalam alam gaib itu juga terbagi menjadi dua, karena alam gaib itu berdimensi dunia. Yang pertama alam gaib baik ya. Apa sih alam gaib baik itu? Alam gaib baik berada di atas bumi, terdiri dari 7 sub atau tingkat, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Yang pertama dari yang ketujuh nih ya, Andra Tasamira, Andra Tasamira. Yang keenam Kala Sutra ya. Yang kelima Maharaunawa. Yang keempat yaitu Raunawa. Yang ketiga Ambarisha. Yang kedua Mahakala. Yang pertama Lokantarika. Itulah nama-nama alam, ketujuh alam di atas alam bumi ya, kita harus pahami itu. Dan alam gaib buruk ya, berada di dalam tanah atau bumi, berada di dalam tanah atau bumi. Alam ini terdiri dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, yaitu yang pertama jambu yang dinamakan dengan jambu, kedua dengan kasha, yang ketiga dengan plaksha, nah, yang keempat dengan samalia, yang kelima kaunsta, yang keenam yaitu saka, yang ketujuh yaitu pushara. Nah, puskara. Nah, kita harus tahu ini. Oke, bosku ya, semoga dengan penjelasan singkat ini menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya agar kita mampu bisa lebih mendalami lagi tentang apa itu kodam itu sendiri ya, biar kita tidak terbawa ke dalam hal halusinasi itu sendiri. Oke, dan ini yang wajib kita pahami, yaitu alam gaib sejati berdimensi akhirat. Nah, ini yang harus kita wajib dalami, alam gaib sejati berdimensi akhirat. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya mohon pamit dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Di komen-komen ya, komen-komen, siapa tahu komen kalian beruntung, nanti kita akan balas dengan konten buat kalian ya. Jangan lupa di subscribe Ngopi Wingit. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.